Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From the inside for your daily life, To the recommendations for your style. and this is Daily Lifestyle. Hello viewers, welcome back to Daily Lifestyle bersama aku Sebastian Teti. Dan bersama aku Alia, dan seperti biasa viewers, kami berdua akan menyampaikan berbagai macam informasi seputar lifestyle yang pastinya selalu fresh dan up to date, semuanya khusus disiapkan untuk viewers. Dan semoga viewers beri semakin banyak wawasannya ya, dan juga informasi yang bisa diterapkan oleh viewers di rumah masing-masing. Bener banget viewers, seperti informasi pertama yang akan kita kasih ke kalian hari ini. Talking about fashion, kalau kita ngomongin soal wastra, ini kayaknya sesuatu yang nggak ada habisnya ya. Dari Sabang sampai Merauke itu kayak punya ciri khas masing-masing. Warisan Nusantara itu memang selalu punya tempat lah di hati kita ya. Bener banget. Nah, kalau ngomong wastra, udah diungkit nih sepertinya ini raba-rabanya tuh kayaknya Bastian emang sedang ingin membahas tentang kain-kain wastra yang fashionable banget nih di episode ini. Bener nggak? Bener banget. Wow. By the way, Ali, aku mau nanya sama kamu tahu gak sih kain wastra khas Toraja? Toraja ya? Sebenarnya aku familiar tapi nggak hafal-hafal banget nih kainnya tuh yang namanya apa dan cara kayak gimana. Gimana kalau Bastian langsung jelasin aja dari khas Toraja itu kayak gimana? Viewers, ini adalah kain khas Toraja yang dibuat menjadi fashion kekinian, yaitu sarita. Jadi selain kain maa yang juga memang berasal dari sana, ini juga bisa dijadikan sesuatu fashion yang pastinya cocok dipakai untuk sehari-hari nih. Yes, dan as always kita generasi muda jangan sampai meninggalkan budaya kita dan selalu melestarikan wastra kita ya, harus. Oke viewers, let's just check it out. Kain dari Toraja ini seperti apa? Viewers, berbicara kain warisan Nusantara, Indonesia dikenal begitu banyak memiliki kain khas yang menjadi ciri dari daerah tersebut. Salah satunya adalah kain sarita khas Toraja. Selain kain maa, kain sarita ini merupakan jenis kain yang dipakai menjadi pelengkap di berbagai upacara adat dan kegiatan lainnya di tanah Toraja. Kain sarita yang disebut sebagai batik asli Toraja memiliki ragam motif dan hiasan yang dipercaya memiliki kemampuan untuk mendatangkan berkah. Sarita lebih berfungsi sebagai hiasan, seperti dijadikan umbul-umbul atau hiasan bagi penari. Sarita juga digunakan sebagai hiasan pada tongkonan, hiasan pada peti mati dan dipakai dalam melaksanakan rambu solo maupun acara adat lainnya. Nah viewers, untuk mengenalkan kain sarita kepada masyarakat luas, khususnya milenial, Lisa Sumardi yang merupakan pecinta wastra pun membuat berbagai model pakaian yang dibuat dari kain sarita ini. Seperti apa ya? Yuk langsung saja ya. Hai viewers, saya Lisa. Saya salah satu pencinta wastra Indonesia. Hari ini saya mau memperkenalkan tentang salah satu kain tradisional Indonesia, yaitu sarita. Kain sarita berasal dari Toraja, tanah Toraja. Kain ini biasa digunakan untuk upacara-upacara sakral di Toraja. Kita lihat motifnya sungguh unik ya, warnanya juga unik. Warnanya hanya merah, biru, hitam. Kain dasarnya juga seperti belacu. Jadi seratnya besar-besar dan kita lihat ini motifnya. Motifnya ini adalah kehidupan sehari-hari rakyat Toraja. Di sana ada kerbau. Kerbau itu binatang sakralnya di Sulawesi ya. Ini juga penduduk-penduduknya bertani dan sebagainya. Nah viewers, kali ini saya mau memperlihatkan desain-desain saya dengan menggunakan kain sarita Toraja.
beberapa karya saya dengan menggunakan sarita. Saya kombinasi dengan bahan polos juga supaya saritanya menjadi aksen. Ya, ini blues. Kemudian ini ada cape. Jadi hanya dipakai begitu saja seperti jaket kecil. Saya mendesain pula rok-rok yang bisa digunakan untuk sasarannya anak muda. Jadi mini ya, terus praktis. Tangan you can see ya. Saya tertarik dengan kain sarita ini karena seperti saya bilang saya suka yang etnik. Dan di sini terlihat seperti etnik sekali gitu ya. Dari motifnya, dari warnanya. Ini juga. Dan ini adalah jaket. Nah, keistimewaannya ini kain sarita membuatnya itu satu persatu ya. Jadi ini seperti membuat puzzle. Jadi tidak hanya dari satu kain langsung dipola, digunting. Tapi ini terdiri dari beberapa potongan-potongan kecil. Karena harus disambung-sambung dan disamakan polanya, motifnya, kiri dan kanan. Jadi tidak hanya kain langsung satu pola digunting gitu saja, tapi terdiri dari potongan-potongan. Jadi ini perlu kesabaran juga untuk membuatnya, juga perlu cita rasa dan perlu mencintai ya. Karena ini motifnya semua kita sambung-sambung sehingga bisa menjadi seperti ini. Gitu. Sasaran saya sebenarnya lebih ke anak-anak milenial. Ya, dengan desain-desain milenial seperti crop jacket yang pendek tadi, kemudian baju-baju yang ya untuk anak-anak lah, untuk remaja, supaya mereka bisa mengenal bahwa motif-motif kain tradisional Indonesia itu bukan motif yang kuno, tapi bisa dimodernkan dan justru membanggakan ya memakai ini. Selain sarita, kita juga punya koleksi kain-kain dari kain-kain batik lawas. Alright viewers, wah cantik sekali ya. Ini semua asli dari Toraja, and it's just so beautiful. Bener-bener bangga banget ternyata budaya kita sekaya dan secantik itu dan bikin makin cinta sama Indonesia ya nggak sih? Memang harus kayak kita kayak gini nih, yang muda-muda mencintai yang namanya wastra ya. Karena kalau misalnya bukan kita yang menjaga budaya ini, siapa lagi nih viewers? Anyway, berikut ini ada lagi Mbak Lisa Sumardi yang juga membuat fashion atau karya fashion dengan menggunakan batik lawas. Wah, batik lawas dikaryakan lagi ya. Aduh, kira-kira fashion apa aja sih ini karyanya yang dimaksud? Ini hasil seperti apa? Let's check it out. Viewers, selain membuat model pakaian dengan kain sarita yang merupakan khas Toraja tadi, Lisa yang dikenal sebagai art and craft designer ini memang memiliki kecintaan yang begitu besar pada setiap wastra. Model kekinian namun begitu terlihat etnik dan bersejarah menjadi ciri khas dari fashion yang dibuatnya menggunakan perca ataupun sisa kain dari batik lawas yang sudah rusak dan hampir punah. Nah, berikut ini koleksi busana yang dibuatnya dari batik lawas ini. Yuk kita lihat. Setelah sarita kita beralih ke batik. Ini koleksi batik lawas dari kain-kain batik lawas dari Banyuwangi, dari Lasem Sumatera. Nah, ini juga dari batik lawas yang cacat sebenarnya. Jadi dalam satu kain ini terdiri dari beberapa potongan. Karena kita harus, dari selebar kain yang cacat itu kita harus memilih kain mana yang sempurna, mana yang tidak bisa dipakai. Jadi perlu kesabaran. Ini salah satu crop jacket
untuk anak muda ya. Ini dari batik lawas kain Banyumas. Ini juga Banyumas dan lasem, kadang-kadang kombinasi ya. Ini dari lasem Sumatera. Nah, warna-warna batik lawas itu tonnya senada. Itu yang membuat saya sangat tertarik. Untuk lebih memperindah, saya juga menambahkan monte-monte dari kerang yang sifatnya alam natural ya. Menambah nilainya. Saya banyak di sini menggunakan kain yang lawas karena seperti saya tadi bilang, saya tidak ingin kain lawas yang sebenarnya indah, motifnya halus, pembuatannya, warnanya itu tersia-sia begitu saja. Jadi justru dari ketidaksempurnaannya, saya berusaha membuat nilainya menjadi lebih tinggi. Seperti ini juga, ini potongan-potongan semua. Karena apa? Saya menghindari keadaannya yang tidak sempurna tadi. Jadi yang tidak sempurna ya terpaksa kita tidak bisa gunakan. Jadi kita harus memilah-milah, sambung menyambung seperti bermain puzzle. Nah, ini perlu kesabaran ya. Dari koleksi yang tadi ini yang motif yang paling tua. Bisa kelihatan kan ya? Nih. Ini motif yang paling sulit didapat ya. Ada motif galarannya, ada motif seperti sayap. Ini kain sudah rusak parah sebenarnya. Tapi saya pilih, jadi dari satu kain ini mungkin cuma jadi satu ini aja gitu. Kesulitan dari mendesain wasta-wasta kuno ini adalah yaitu memadukan motifnya. Jadi kita harus memberi bahan pelapis pada belakang kainnya karena kain itu amat rapuh. Kemudian kita harus memilah-milahkan mana yang bisa dipakai, mana yang tidak, dan harus memilih ya karena motifnya harus simetris supaya indah. Nah, viewers, ini salah satu contoh batik lawas ya. Warna merahnya tuh indah sekali. Merahnya tidak menyolok tapi seperti warna-warna alam, warna-warna tanah. Nah, ini hanya sepotong begini tidak lengkap karena ini kain yang tidak sempurna. Nah, ini saya harus lapis belakangnya supaya karena kalau diginikan saja sudah bisa robek. Jadi harus dilapis. Kemudian juga harus dijelujur supaya tidak lepas dari kain pelapisnya. Jadi sangat-sangat membutuhkan kesabaran. Itu sebabnya juga salah satu mengapa nilainya tinggi. Karena bisa dijadikan koleksi juga. Nah, viewers, itu tadi adalah karya-karya saya dengan kain sarita dan juga batik lawas. Semoga semua ini bisa menginspirasi viewers semua. Terima kasih.